Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ketemu lagi dengan saya Sari Widya di mata kuliah Pengantar Ilmu Pertanian. Nah, semoga kalian masih dalam keadaan sehat ya, dan harus sehat. Oke. Minggu lalu kita sudah belajar masalah faktor produksi pertanian. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar masalah sistem produksi pertanian. Jadi apa saja sih sistem-sistem pertanian yang ada di Indonesia? Oke, sudah siap untuk mulai? Siap ya? Oke, dalam pertemuan kali ini kalian akan belajar beberapa jenis sistem pertanian. Oleh karena itu, nanti setelah kalian selesai mengikuti materi ini, harapannya kalian mampu menjelaskan jenis sistem-sistem pertanian yang ada di Indonesia. Kemudian kalian juga mampu menyuraikan perbedaan dari sistem pertanian yang ada, dan tentunya kalian juga mampu menguraikan ataupun menjelaskan kelemahan dan kelebihan dari masing-masing sistem pertanian tersebut. Oke? Semangat! Baiklah, bicara masalah sistem pertanian ya di Indonesia tentunya ya. Ada 3 sistem pertanian yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah sistem tradisional, yang kedua adalah sistem konvensional, dan yang ketiga adalah sistem berkelanjutan. Nah, masing-masing sistem ini punya konsep yang berbeda-beda. Untuk sistem tradisional, dia punya konsep yang kita sebut sebagai leya. Sedangkan untuk sistem konvensional berkonsep pada heya, dan yang terakhir sistem pertanian berkelanjutan ini punya konsep leisa. Apa sih maksudnya dari ketiga sistem dengan konsep yang berbeda-beda tersebut? Yuk, mari kita pelajari bersama. Oke, baik, kita mulai dengan sistem yang pertama yang disebut dengan pertanian tradisional. Nah, di dalam sistem pertanian tradisional, konsep yang digunakan adalah leya. Apa sih leya? Leya merupakan kependekan dari Low External Input Agriculture ya. Artinya, dalam sistem pertanian tersebut hanya sedikit sekali input yang diberikan, atau bahkan tidak diberikan input dari luar sama sekali ya, seperti pupuk kimia, kemudian ada obat-obatan dan sebagainya, itu tidak diberikan sama sekali ya, tetapi hanya mengandalkan dari sumber daya lokal saja. Nah, apa saja sih ciri-cirinya? Yang pertama, pada sistem pertanian tradisional ini sangat tergantung pada alam. Alat dan teknologi belum berkembang sama sekali. Kemudian modalnya kecil tetapi tenaga kerjanya banyak. Nah, selain itu, sebenarnya sistem ini punya kelebihan, yaitu sangat ramah lingkungan. Tetapi sayangnya sistem ini tidak mampu memenuhi kebutuhan pangan. Karena apa? Ya karena hanya sangat sedikit sekali input yang diberikan. Nah, tentunya ketika ingin menambah produksi untuk sistem ini, yang dimaksimalkan adalah perluasan lahannya. Jadi karena sifatnya ekstensif ya, tidak ada input-input yang didorong atau dimasukkan ke dalam sistem ya. Nah, selain itu, ciri-ciri yang lain, tanaman dan hewan tidak hanya berfungsi secara produktif tetapi sangat bermanfaat untuk ekologis. Jadi lingkungannya cukup terjaga. Nah, ternyata sistem ini sudah ada sejak manusia purba ya, sudah ada sejak zaman dulu. Apa sih bentuknya? Yaitu berupa ladang berpindah. Oke, ada gambaran ya, leya, Low External Input Agriculture. Ini pada sistem pertanian tradisional. Nah, berikut ini adalah contoh-contoh alat yang digunakan dalam pertanian tradisional ya. Ada garu, ada cangkul, ada sabit, dan ada juga alat yang dibuat dari bambu untuk merontokkan padi ya. Jadi semua alat ini masih sangat tradisional. Nah, di sini terlihat pembajakan sawah masih menggunakan tenaga hewan ya. Ini contohnya dari kerbau. Jadi sangat sederhana sekali. Kalian juga bisa menemukan sistem ini di Indonesia ya, masih bisa ditemukan. Oke, kita masuk ke sistem pertanian yang kedua ya, yang disebut dengan sistem pertanian konvensional. Nah, di dalam sistem pertanian konvensional ini, konsep yang digunakan adalah konsep HEYA, yang merupakan kependekan dari High External Input Agriculture. Nah, pertanian konvensional ini menerapkan konsep HEYA yang disebut dalam masa revolusi hijau ya. Ini mempunyai beberapa ciri ya. Yang pertama, pengolahan tanah itu sangat intensif ya. Jadi
tanah diolah dengan menggunakan mesin-mesin pertanian. Nah, selain itu, budidaya yang dilakukan berupa budidaya monokultur. Jadi hanya satu jenis tanaman budidaya saja yang dibudidayakan. Ya, kemudian pada sistem pertanian konvensional ini sudah mulai adanya perluasan dan intensifikasi jaringan irigasi. Jadi sudah tidak terlalu mengandalkan pada alam ya. Nah, selain itu adanya pengendalian hama dan penyakit serta gulma dengan pestisida kimia. Jadi memang kearifan lokal sudah mulai ditinggalkan. Nah, yang tidak kalah penting pada sistem pertanian konvensional ini sudah ada rekayasa genetika. Kalau dibilang ya, sebenarnya pertanian konvensional ini mampu mencukupi kebutuhan pangan ya. Bahkan sampai sekarang masih banyak dilakukan sistem pertanian ini. Akan tetapi pada sistem pertanian ini mempunyai beberapa dampak negatif ya. Yang pertama, adanya atau tingginya tingkat pengangguran. Karena apa? Karena banyak tenaga kerja ya, misalnya dalam pengolahan itu sudah mulai digantikan dengan mesin-mesin. Dan yang kedua, ada penurunan kesuburan tanah. Karena apa ya? Pertama, karena input pupuk kimia yang diberikan sangat tinggi, itu jelas mampu merusak atau menurunkan kesuburan tanah ya. Yang kedua, pestisida kimia yang diberikan juga tinggi, itu tentunya akan meninggalkan residu pada tanah ya. Bisa juga mematikan organisme tanah gitu. Nah, yang ketiga, karena sistem ini memerlukan input yang banyak dari luar, artinya sistem ini membutuhkan modal yang lebih besar walaupun hasilnya lebih tinggi. Adanya residu kimia pada tanaman tentunya cukup membahayakan apabila tanaman dikonsumsi secara terus-menerus, walaupun dampaknya tidak langsung bisa dirasakan oleh manusia ya. Nah, selanjutnya ternyata sistem pertanian ini juga berkontribusi terhadap pemanasan global. Petani jadi lebih tergantung pada pemerintah, misalnya menunggu adanya subsidi bibit, subsidi pupuk dan sebagainya. Tentunya petani juga menjadi tergantung pada industri agrokimia. Di lain sisi, industri agro menjadi lebih berkembang, misalnya industri pupuk, industri pestisida dan sebagainya. Nah, karena sudah sangat mengandalkan pada kemajuan ya, tentunya kearifan lokal yang biasa dilakukan oleh petani ini mulai berkurang. Tetapi sisi positifnya, penelitian sangat banyak dilakukan. Oke, lumayan panjang ya. Ya nggak apa-apa, nanti bisa dicerna pelan-pelan. Ya, ini adalah beberapa contoh mesin-mesin yang digunakan pada sistem pertanian konvensional ya. Ini ada mesin pemanen ya, ini ada 1, 2, 3 kurang lebih ini mesin pemanen. Kemudian ini ada mesin tanam ya, ini produknya dari Indonesia, ini merupakan mesin penanam padi ya, namanya Indo Jarwo Transplanter. Ini ada mesin perontok. Nah, jadi ditandai dengan banyak mesin pertanian yang masuk ke dalam sistem pertanian konvensional ya. Itu ciri yang paling gampang ditemukan. Nah, sekarang kita masuk ke sistem pertanian yang ketiga, yaitu sistem pertanian berkelanjutan. Nah, sistem pertanian berkelanjutan ini merupakan gerakan pertanian yang menggunakan prinsip ekologi. Jadi tidak hanya berorientasi pada hasilnya saja, hanya untuk memenuhi kebutuhan saja ya dengan hasil yang maksimal, tetapi juga sudah mulai memikirkan bagaimana dampaknya pada lingkungan. Nah, di sini konsep dasarnya yaitu mempertahankan ekosistem alami lahan pertanian yang sehat, bebas bahan kimia yang mampu meracuni lingkungan maupun meracuni produk yang dihasilkan. Tentunya pertanian berkelanjutan ini menggunakan konsep yang disebut dengan LEISA, yaitu Low External Input and Sustainable Agriculture. Ya, jadi pertanian berkelanjutan ini berkaitan dengan kemampuan usaha tani untuk memproduksi pangan secara tidak terbatas. Jadi harapannya memang hasilnya maksimal, tetapi tetap tidak merusak lingkungan, jadi tidak mengganggu ekologinya. Oke. Nah, di dalam sistem pertanian berkelanjutan ini ada 3 konsep yang diharapkan. Yang pertama yaitu healthy earth atau healthy soil. Jadi tanah yang digunakan sebagai media dalam budidaya tanaman, budidaya pangan yang diproduksi itu tetap sehat, baik secara fisik, kimia maupun biologi. Kemudian healthy plant, artinya tanaman yang ditanam yang dihasilkan juga
sehat. Nah, karena tanaman yang dihasilkan atau produk pangan yang dihasilkan itu sehat, tentunya diharapkan mampu mendukung atau mewujudkan adanya healthy people. Jadi orang yang mengkonsumsi juga sehat. Jadi ada 3 konsep ya pada sistem pertanian berkelanjutan di dalam konsep LAISA, yaitu healthy earth atau healthy soil, healthy plants, and healthy people. Oke? Nah, di dalam konsep sistem pertanian berkelanjutan ini, dengan adanya upaya untuk menjaga kualitas tanah yang merupakan bagian dari kualitas lingkungan ya, ada kualitas udara dan kualitas air, harapannya nanti mampu menjadikan pertanian yang berkelanjutan ya, jadi berkelanjutan secara ekonomi, secara sosial, dan juga secara lingkungan. Nah, sistem pertanian berkelanjutan ini mempunyai strategi, diantaranya bagaimana kita menggunakan manajemen yang terlatih, kemudian kita juga ada sistem rotasi tanaman, jadi tanaman tidak ditanam secara monokultur saja, kemudian ada organic recycling, jadi siklus bahan organik itu terjadi terus menerus. Kita juga mengurangi penggunaan pupuk kimia, dan juga ada yang disebut dengan manajemen hama terpadu ya, jadi penggunaan pestisida kimia ini juga sangat dikurangi. Nah, harapannya ini mampu mewujudkan kualitas tanah yang nanti bisa mendukung pertanian berkelanjutan yang apa? Yang produktif, yang menguntungkan, yang mampu mendukung konservasi energi, mendukung kondisi lingkungan, dan tentunya mampu meningkatkan kesehatan pangan dan juga kesehatan manusia yang mengkonsumsinya. Nah, ini merupakan perbandingan antara sistem pertanian organik dengan sistem pertanian konvensional ya. Sistem pertanian organik ini mewakili sistem pertanian berkelanjutan. Ada beberapa parameter yang dapat kita diskusikan ya, dapat kita bandingkan. Yang pertama yaitu dari sisi prioritas. Pada sistem pertanian organik sangat memprioritaskan atau mementingkan kestabilan ekosistemnya, jadi seperti unsur haranya. Tetapi pada sistem konvensional kuantitas hasilnya lebih diutamakan, jadi sangat berorientasi pada hasil. Yang kedua dari sisi produk ya, tentunya pada sistem pertanian organik hasil pertanian lebih sehat dan lebih awet ya, karena sangat minimal input kimia yang diberikan. Sedangkan untuk sistem pertanian konvensional, adanya residu kimia itu juga menyebabkan produk yang dihasilkan tidak tahan lama. Saya pernah membandingkan ya antara beras organik dengan beras yang diproduksi secara pertanian konvensional. Ternyata untuk beras organik itu bisa lebih awet ketika diolah gitu ya. Misalnya dimasak sebagai nasi itu bisa awet sampai 2-3 hari. Sedangkan untuk yang dihasilkan dari budidaya kimia itu tidak seawet yang organik. Nah, kemudian untuk dampak ekologi ya, tentunya pada sistem pertanian organik ini karena fungsinya adalah menyimpan dan menjaga kestabilan unsur hara, di situ ada karbon tanah yang mampu disimpan atau lebih stabil tanahnya ya. Sedangkan untuk pertanian konvensional ini menyumbang pemanasan global, juga ada pencemaran air, tanah, dan udara ya. Misalnya sisa-sisa pupuk atau pestisida itu masuk ke badan perairan, tentunya itu akan menyebabkan pencemaran air. Nah, di dalam sistem pertanian organik, teknologi yang diterapkan itu teknologi yang ramah lingkungan, jadi memperhatikan juga local wisdom yang ada di lingkungan petani itu, sumber daya lokalnya seperti apa. Sementara pada sistem konvensional, karena sudah dikembangkannya sistem rekayasa genetika, maka sangat berorientasi pada bahan kimia atau yang disebut dengan sintetis oriented. Ya, itu merupakan perbandingan dari sistem pertanian organik yang mewakili sistem pertanian berkelanjutan dengan sistem pertanian konvensional. Oke, ada gambaran ya? Oke, lalu bagaimana dengan sekarang di era pertanian modern atau kita sebut dengan revolusi industri 4.0? Mari kita berpikir lebih cerdas ya. Jadi di era pertanian yang sekarang, era pertanian modern, tentunya kita juga harus mampu berpikir bahwa kita tidak hanya berorientasi pada hasil juga, tetapi kita juga harus mulai memikirkan bagaimana dampaknya terhadap lingkungan ya. Nah, di sini harus ada apa saja? Tentunya harus ada inovasi teknologi. Kita tidak boleh
ketinggalan zaman ya. Kita harus bisa mengikuti teknologi dan juga kita harus mampu menginovasikannya yang tentunya tidak merusak lingkungan. Terkait dengan apa? Dengan poin yang berikutnya, ekologi atau lingkungan. Jadi pertanian yang dilaksanakan harus tidak merusak lingkungan. Nah, tentunya kita juga berupaya agar pertanian atau budidaya pertanian yang dilakukan di era sekarang ini mampu memenuhi kualitas dan kuantitasnya. Ini menjadi PR kita bersama. Semangat ya. Oke, baiklah adik-adik mahasiswa agroindustri, demikianlah materi yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan kita kali ini tentang sistem pertanian yang ada di Indonesia ya. Jadi ada 3 sistem pertanian, ada sistem pertanian tradisional, konvensional, dan berkelanjutan. Nah, kalian juga sudah belajar perbedaan dan ciri-ciri dari masing-masing sistem pertanian tersebut. Minggu depan kita akan belajar mengenai salah satu faktor produksi alam di dalam sistem produksi pertanian, yaitu tanah. Nah, kalian boleh mencari referensi terlebih dahulu tentang apa itu tanah. Oke, semoga apa yang sudah saya sampaikan pada pertemuan kita kali ini dapat dipahami dengan betul. Kalian juga bertambah pengetahuannya dan tentunya semoga bermanfaat untuk semuanya. Tetap semangat, tetap sehat, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa.